noun. Noun adalah kata ganti yang mencakup seluruh jenis nama, baik itu nama orang, buah-buahan, hewan, sayur-sayuran, jenis pekerjaan, merek suatu produk, ide, suatu kejadian, suatu tindakan, ataupun konsep abstrak lainnya. What is definition of noun? Satu, noun sebagai subjek, noun sebagai objek, noun sebagai objek langsung, noun sebagai objek tidak langsung, dan noun sebagai kata terangan preposition. How many kind of noun? Kalau dilihat dari jelas atau tidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, concrete noun. Concrete noun itu berarti kayak jelas dan bisa kita lihat melalui panca indera kita. Example, I put candies on the table. Saya meletakkan permen di atas meja. Yang menjadi konkret nounnya di sini yaitu permen. Kenapa? Karena permen itu bisa kita lihat melalui panca indera kita. Jenis yang kedua yaitu abstract noun. Abstract noun itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi memang ada dan bisa kita rasakan. Example, love is in important of your life. Yang termasuk abstrak nounnya di sini tidak love dan life. Kenapa? Kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi bisa kita rasakan. Adapun contoh dari abstrak noun yaitu kebebasan, kekuatan, kelemahan, kelembutan, kekerasan, peningkatan, dan penjualan. Jenis yang lainnya yang dapat dilihat dari bisa atau tidak bisa dihitung terbagi menjadi dua, yaitu countable noun dan uncountable noun. Kalau countable noun itu bisa dihitung seperti tas, meja, pulpen, kursi, dan lain sebagainya. Countable noun pun terbagi menjadi dua, yaitu singular dan plural. Kalau singular itu hanya ada satu. Example, I have a book. Saya punya buku. Kalau yang plural itu banyak atau jamak. Example, I have 3 books. Saya memiliki 3 buku. Uncountable. Kalau uncountable di sini itu kayak tidak bisa dihitung. Bisa dihitung tapi harus menggunakan alat ukur. Misalnya bisa dihitung menggunakan alat ukur di sini yaitu ada garam, pasir, gula, susu, jus, kopi, dan lain sebagainya. Adapun jenis ketiga dari noun yaitu dilihat dari umum dan spesifiknya. Terbagi menjadi dua, yaitu common noun dan proper noun. Kalau common noun di sini tuh lebih bisa dikatakan umum. Umumnya di sini tuh kayak tidak menjelaskan secara mendalam atau spesifik. Contohnya kota, hanya menyebutkan kota, tidak menyebutkan secara mendalam dari kota mana. Example, where are you from? I'm from city. Yang termasuk common noun-nya di sini itu adalah city. Kenapa? Hanya menyebutkan city, kotanya, tapi tidak secara mendalam. Jenis yang kedua yaitu ada proper noun. Kalau proper noun itu kayak menjelaskan secara mendalam. Contoh kayak kan kotanya itu kan umum. Kalau di sini tuh kayak menjelaskan secara mendalam. Dari kota itu kayak ada bagian-bagiannya seperti kayak menyebutkan nama Surabaya, Jakarta, Makassar, ataupun lain sebagainya. Example, where are you from? I'm from Sinjai. Jadi bedanya di sini kayak common noun itu lebih umum, sedangkan proper noun itu lebih spesifik. Adjektif adalah kata sifat atau mensifati orang ataupun bentuk hal yang disifati biasanya dalam bentuk noun atau pronoun, yang biasanya dapat berupa bentuk orang atau person, tempat,
flash, binatang, animal, benda atau bentuk abstrak. Example, she is beautiful girls, I just can't smell back. Adjektif positif. Example, perempuan cantik. Perempuan, noun, girls cantik, adjektif beautiful. Jadi bahasa Inggrisnya perempuan cantik adalah beautiful girls. Dari contoh susunan kalimat di atas, kita mengetahui bahwa adjektif diletakkan lebih dulu daripada noun. Selanjutnya adjektif order. Example, kucing hitam kecil yang gembira. Dari susunan di atas adalah noun plus adjektif plus adjektif plus adjektif. Adapun macam-macam dari adjektif order. 1. Opinion, pendapat, contohnya cantik, ganteng, happy, baik, murah senyum. 2. Size, ukuran, contohnya besar, kecil, tinggi, dan lainnya. 3. Alge, usia, contohnya muda, tua, baru, dan lainnya. 4. Shape, bentuk, contohnya gemuk, kurus, tipis, dan lainnya. 5. Color, warna, contohnya hitam, coklat, putih, merah, dan lainnya. 6. Origin, asal, contohnya Sinjai, Makassar, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Indonesia, Eropa, Australia, dan lainnya. 7. Material, bahan, contohnya plastik, karet, busa, dan lainnya. 8. Purpose, contohnya tujuan, contohnya traveling, meeting, dan lainnya. Jadi bahasa Inggrisnya kucing hitam kecil yang gembira adalah happy smiled black cat. Susunan dari kalimat di atas adalah adjective opinion plus adjective size plus adjective color plus noun. What is a verb? Verb secara bahasa berarti kata kerja. Di dalam kamus Oxford, verb yang dikatakan seperti it is used to show an action or state of being, yang artinya digunakan sebagai digunakan untuk menunjukkan sebuah tindakan atau sebuah kejadian atau suatu kejadian. Yang kedua, verb dapat disimpulkan bahwa verb adalah kata kerja yang menunjukkan adanya suatu tindakan atau sebagai suatu atau norma dalam tindakan tersebut. Verb juga berupa action atau secara langsung. Namun verb juga bisa berfungsi sebagai kata kerja dalam sebuah kalimat. Verb juga menunjukkan adanya suatu kejadian, tindakan, sikap, dan keadaan. What are the example verb? Contoh dari verb yaitu misalnya Miss Ayu teacher in IAM Sinjai. Saya rindu guru Ayu di IAM Sinjai. They are diligent. Mereka sangat rajin. What is the function of verb? Apa fungsi verb itu? Fungsi verb biasa berfungsi sebagai kata penghubung antara subjek dan komplement atau pelengkapnya, atau biasa berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Yang kedua, verb juga bisa berfungsi sebagai kata kerja dalam sebuah kalimat. Where is the position of verb? Di mana letak verb itu? Verb biasa terletak di dalam terletak setelah subjek atau sebelum objek atau pelengkapnya dalam sebuah kalimat. Dan juga verb di dalam berbagai hal, verb biasa terletak di sebelum subjek apabila berbentuk pertanyaan atau question. How many kinds of verb? Berapa banyak macam verb atau kata kerja? Kata kerja ada 6 macam. 1. Finite verb atau kata kerja biasa. Yang kedua
auxiliary verb atau kata kerja biasa. Yang ketiga, linking verb atau kata kerja penghubung. Yang keempat, transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek. Yang kelima, intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Yang keenam, regular dan irregular verb. Di dalam kata kerja hanya dua yang dijelaskan dari 6 kata kerja tersebut. Yang pertama, finite verb. Finite verb adalah kata kerja yang mengalami perubahan sesuai dengan bentuk tenses dan subjeknya. Yang misalnya contohnya, she reads a novel. Dia membaca novel, diubah menjadi I read a novel. Saya membaca sebuah novel. Yang kedua, auxiliary verb yang artinya kata kerja yang membantu kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Dan auxiliary verb juga menunjukkan adanya accessibility, possibility, dan necessity. Yang misalnya contohnya, I am teaching English in the class. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas. Dan she is clever student. Dia adalah seorang siswa clever. Pertanyaannya jawaban singkat, yaitu yes atau no. Misalnya contohnya, she reads a novel. Dia membaca sebuah novel. Dan pertanyaan kembalinya, does she read a novel? Apakah dia membaca novel? Yang kedua, pernyataan they are watching movie. Mereka sedang menonton film. Pertanyaan kembalinya, are they watching movie? Apakah dia menonton film? Adverbs. Adverbs atau kata keterangan. What is adverb? Adverb merupakan kata keterangan yang menerangkan kata kerja verbs, kata sifat adjektif, dan kata keterangan adverbs. Keberadaan adverbs ini bukan merupakan suatu kewajiban dalam suatu kalimat, namun keberadaannya dapat menerangkan secara rinci atau menjelaskan secara rinci dalam suatu kalimat mengenai apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Epsan atau contoh kalimatnya. He drives slowly. Dia mengendarai mobil secara pelan. Slowly atau pelan merupakan kata keterangan yang menerangkan bagaimana seseorang tersebut dalam mengendarai sebuah mobil. Contoh yang kedua yaitu he bikes a very fast bicycle. Dia mengendarai sepeda dengan cepat. Very fast atau dengan cepat merupakan kata keterangan yang menerangkan bagaimana seseorang tersebut dalam mengendarai sebuah sepeda. Where this position of adverbs. Posisi adverbs. Adverb ini biasanya terletak di akhir kalimat. Namun adverb juga bisa terletak baik itu di awal maupun di pertengahan kalimat. Dan adverb bisa terletak baik itu di awal, di pertengahan maupun di akhir kalimat secara bersama-sama dalam satu konteks kalimat. Contohnya yang pertama, tomorrow I will go holiday with my friend. Besok saya akan pergi liburan bersama dengan teman saya. Tomorrow atau besok merupakan kata keterangan yang menerangkan kata keterangan yang terletak di awal kalimat. Contoh yang kedua, we usually play badminton. Usually kami biasanya bermain bulu tangkis. Usually atau biasanya merupakan kata keterangan yang terletak di pertengahan kalimat. Contoh yang ketiga yaitu she speak English fluently. Dia berbicara bahasa Inggris dengan serius. Fluently atau serius merupakan kata keterangan yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang terakhir yaitu yesterday I and my friend go to swim at the swimming pool happily. Yesterday, kata keterangan yang terletak di awal kalimat. At the swimming pool, kata keterangan yang terletak di pertengahan kalimat. Dan happily, kata keterangan yang terletak di akhir kalimat. Artinya adverbs ini bisa terletak baik itu di awal, di pertengahan maupun di akhir kalimat secara bersama-sama dalam satu konteks kalimat. How many kids are adverbs? Macam-macam adverbs. Adverbs ini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu adverbs of manner. Keterangan cara merupakan kata keterangan yang menerangkan cara atau bagaimana suatu pekerjaan tersebut dilakukan.
Contoh katanya yaitu seriously, easily, fluently, happily, carefully, beautifully, fast, will, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu they study English seriously. Mereka belajar bahasa Inggris dengan serius. Seriously atau serius merupakan kata keterangan yang menerangkan bagaimana cara seseorang tersebut dalam belajar. Jenis yang kedua yaitu adverb of time atau keterangan kata keterangan waktu. Merupakan kata keterangan yang menerangkan kapan suatu peristiwa atau kejadian tersebut dilakukan ataupun terjadi. Contoh katanya yaitu today, tomorrow, yesterday, last night, next year, in the morning, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu my sister go to Makassar today. Saudara perempuan saya pergi ke Makassar hari ini. Today atau hari ini merupakan kata keterangan yang menerangkan waktu. Jenis yang ketiga yaitu adverb of place atau kata keterangan tempat. Merupakan kata keterangan yang menyatakan di mana suatu kegiatan, pekerjaan atau peristiwa tersebut terjadi. Contoh katanya yaitu above, in, down, somewhere, anywhere, below, under, behind, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu my mother cook in the kitchen. Ibu saya memasak di dapur. In the kitchen atau di dapur merupakan kata keterangan tempat. Jenis yang keempat yaitu adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan tersebut dilakukan. Contoh katanya yaitu always, seldom, never, often, sometimes, usually, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu they never visit their grandmother. Mereka tidak pernah mengunjungi nenek mereka. Never atau tidak pernah merupakan kata keterangan yang menerangkan frekuensi. Jenis yang kelima yaitu adverb of degree atau keterangan derajat. Merupakan kata keterangan yang menerangkan seberapa jauh atau tingkatan atau derajat peristiwa atau kegiatan. Contoh katanya yaitu rarely, very, so, little, hardly, strongly, almost, totally, dan fairly, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu he sing very well. Dia bernyanyi dengan sangat baik. Very well atau sangat baik merupakan kata keterangan seberapa jauh. Jenis yang keenam yaitu adverb of quantity atau keterangan kuantitas. Merupakan kata keterangan yang menerangkan jumlah atau kuantitas sesuatu dalam kalimat. Contoh katanya yaitu much, some, a lot of, several, couple, little, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu he has many books in his room. Dia memiliki banyak buku di kamarnya. Many atau banyak merupakan kata keterangan yang menerangkan kuantitas atau jumlah. Ada yang menjadi suatu catatan bahwa tidak semua adverb ini bisa ditambahkan dengan alfabet LY di setiap akhiran katanya. Ada beberapa kata yang tidak dapat ditambahkan dengan alfabet LY di akhiran katanya karena akan memiliki arti yang sangat jauh ataupun arti yang sangat berbeda. Kata-kata itu adalah hard, fast, dan let. Hard memiliki arti keras. Apabila ditambahkan dengan alfabet LY, maka akan berarti hampir tidak pernah. Contoh kalimatnya yaitu he works hard. Dia bekerja keras. Apabila ditambahkan dengan alfabet LY, he works hardly. Dia bekerja hampir tidak pernah. Itu artinya kedua tersebut memiliki arti yang sangat berbeda, maka tidak boleh ditambahkan dengan alfabet LY atau tidak bisa. Adverb enough biasanya terletak sebelum kata sifat atau modifier, dan apabila diikuti dengan verbs maka diikuti dengan to infinitive. Enough yang terletak sebelum kata sebelum adjektif maka terletak sebelum kata benda. Adverb to yang terletak sebelum kata adverb to yang terletak sebelum adjektif ataupun adverb lainnya, maka to yang terletak setelah
adverbs maka memiliki arti juga. Pronoun itu kata ganti. Maksud dari kata ganti yaitu menggantikan posisi kata benda. Contohnya, Andi play football with Ardi. Secara garis besar, Andi adalah seorang laki-laki karena kata ganti. Ketika digantikan menjadi pronoun, kata ganti akan menjadi Andi menjadi he, football menjadi it, dan Ardi menjadi him. Kok ada he, ada him? Nah, mari kita bahas tentang definit pronoun. Definit pronoun itu kata ganti jelas. Maksud kata ganti jelas yaitu secara spesifik terbagi 4. Ada subjek, objek, posesif, dan refleksif. Subjek terdiri dari 7. Ada I, she, we, he, dan it. Dalam kalimat subjek posisinya paling depan. Kalau objek dari I itu he, you itu you, we us, dan he to him, she her, he to him, it is sendiri. Yang perlu digarisbawahi, subjek tidak bisa menempati posisi objek, begitupun sebaliknya, objek tidak bisa menempati posisi subjek. Selanjutnya itu posesif. Posesif itu kepemilikan. Posesif ada 2 macam, yaitu ada adjektif dan pronoun. Mengenai kata posesif itu tidaklah asing. Kalau adjektif itu cara membuat suatu bentuk kata. My harus bertemu noun, misalnya my plus noun, your plus noun, our plus noun, dan seterusnya. Wajib bertemu noun karena adjektif tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya itu bukuku, my book. My itu sebagai adjektif dan book itu sebagai noun. Kalau posesif dari pronoun itu misalnya ada mine, milik saya, yours, milik kamu. Contohnya itu Chelsea is mine. Chelsea adalah milikku. Oke, kita beralih ke pronoun selanjutnya, refleksif. Misalnya itu myself, diri saya sendiri, yourself, diri kamu sendiri, yourselves, diri kalian sendiri, dan herself, diri dia perempuan sendiri. Seperti itu.